Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan enzim dan manfaatnya di bidang lingkungan. Materi ini itu sangat berdekatan dengan materi minggu lalu, yaitu terkait dengan metabolisme. Karena dalam suatu rangkaian metabolisme itu pasti akan melibatkan enzim, baik itu secara sederhana pada bagian glikolisis, siklus Krebs maupun transfer elektron. Ya. Oke, enzim merupakan senyawa. Kita tahu pertama bahwa enzim itu merupakan senyawa organik yang bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme. Ya, ini lupakan bukan tumbuhan saja, tetapi ada hewan dan mikroorganisme. Jadi karena di sini fokusnya mikroorganisme, maka ke dalam proses rangkaian metabolisme, maka untuk mempercepat jalannya reaksi itu dibantu oleh sebuah enzim. Ya, enzim itu tidak ikut bereaksi dalam proses pembentukan produk, dan struktur enzim itu tidak akan berubah baik sebelum dan sesudah reaksi tetap. Ya, jadi sehingga dikatakan bahwa enzim itu sebagai biokatalisator, dia berfungsi hanya untuk mempercepat rangkaian reaksi, disebut juga dengan katalisator. Nah, bionya dasarnya apa? Karena bionya menggunakan molekul senyawa organik. Oke ya. Nah, bagian enzim yang aktif adalah sisi aktif dari enzim tersebut. Jadi ketika ada proses penempelan enzim, maka dia harus memiliki sisi aktif dulu, ya, di bagian enzim tersebut, sehingga nanti bisa substrat menempel pada sisi aktif tersebut. Oke, ini kalau seandainya kita contohkan ketika ada enzim yang berfungsi untuk mempercepat proses reaksi pemecahan dari sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dibantu oleh enzim sukrase. Nah, biasanya enzim itu namanya itu spesifik dengan substratnya, hampir mirip dengan substratnya. Ya, ini enzimnya, ini substratnya. Misalnya enzim amilase, substratnya amilum, ya, atau enzim selulase, substratnya adalah selulosa. Ada enzim kitinase, substratnya kitin, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menghafal nama-nama enzim atau ingin menebak yang mana enzim, yang mana substrat, itu akan ada penambahan pada enzim itu adalah kata-kata ase. Ya, ini contoh saja. Nah, ketika kita berbicara tentang sisi aktif, maka sisi aktif itu adalah tempat bisa terjadinya reaksi antara enzim dengan substrat. Nah, disebut juga dengan sisi aktif, ya. Jadi ketika nanti enzim akan berikatan dengan substrat pada sisi aktifnya, maka disebut juga dengan enzim kompleks substrat enzim, ya. Jadi ketika ada masing-masing utuh satu enzim dan ada substrat, maka nanti substratnya akan menempel pada sisi aktifnya, pada sisi aktif enzim. Nanti ketika sudah bergabung, maka akan menjadi kompleks substrat enzim. Jadi gabungan antara enzim dan substrat, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ada active site atau sisi aktif itu merupakan bagian dari di enzim yang berfungsi untuk mengikat substrat, berdekatan dengan substrat, ya. Nah, biasanya itu bisa diinduksi, ya, bisa diinduksi dari substrat yang membawa bahan-bahan kimia, senyawa-senyawa kimia, grup-grup kimia dari active site, sehingga bisa menempel dengan baik pada sisi aktif dari enzim tersebut. Ini kalau kita lihat ada substrat, ini ada enzimnya molekulnya besar, ya. Molekulnya besar, nanti ada bagian yang namanya active site seperti ini. Sebenarnya itu bagian celah yang dimana supaya substrat itu bisa masuk ke sini, ya. Nah, ketika sudah masuk substratnya nanti akan menutup seperti ini, maka ini dikatakan gabungan antara enzim dan substrat itu disebut dengan kompleks substrat enzim. Jadi golongan ini ketika menjadi bergabung, ini disebut juga dengan enzim kompleks enzim substrat. Oke, jelas ya seperti ini. Nah, sebenarnya ketika kita bilang bahwa enzim itu berperan dalam proses mempercepat proses reaksi, apakah bisa dengan tanpa enzim reaksi itu terjadi? Bisa sebenarnya, tetapi ketika tanpa adanya enzim, maka dia akan membutuhkan energi yang lebih tinggi, ya, lebih banyak energinya yang dibutuhkan. Kita bandingkan seperti ini, ada reaktan seperti ini, dua reaksi yang akan terjadi. Ini tanpa diberikan enzim, ya. Kalau bisa lihat di sini bahwa energi yang dibutuhkan itu sangat tinggi. Lalu ini adalah enzim yang reaksi yang menggunakan enzim,
ya, reaksi yang menggunakan enzim. Kalian bisa lihat perbedaannya energi yang dibutuhkan ketika menggunakan enzim dan tidak menggunakan enzim. Jadi sebenarnya peran enzim ini sangat besar dalam proses rangkaian reaksi. Jadi ada kadang-kadang menggunakan enzim sebagai biokatalisator, kadang-kadang juga menggunakan katalis. Di orang-orang kimia sering menggunakan katalis pada kimia-kimia, misalnya kimia-kimia fisik, misalnya dengan menggunakan beberapa senyawa-senyawa. Saya kurang paham senyawa-senyawanya. Biasanya itu disebut juga dengan katalis. Nah, enzim dan katalis itu sama, cuma enzim itulah sebagai namanya biokatalisator saja. Oke, ini bisa kalian lihat di sini ketika substrat masuk ke dalam sisi aktif dari enzim. Ini ada bagian dari ini bagian substrat, lalu akan menempel ke sini, ya. Jadi ada enzimnya, ya. Jadi nanti ketika substrat itu berinteraksi, maka nanti akan disebut dengan kompleks enzim substrat, ya. Lalu nanti dia akan menurunkan energi aktivasinya, ya, menurunkan energi aktivasi. Lalu substrat akan mengkonvert dari tadi yang substrat itu akan dikonvert oleh enzim, ya, menjadi sebuah produk, ya. Produknya nanti rilis, ya, produknya nanti rilis. Lalu enzim akan terbentuk kembali seperti biasanya tanpa ada substrat lagi karena sudah terbentuk menjadi produk. Ya, jadi bisa saya ulang bahwa di sini ada substrat akan menempel pada sisi aktif dari enzim sehingga disebut dengan kompleks enzim substrat. Lalu enzim akan bekerja untuk merubah substrat tadi menjadi sebuah produk, lalu produknya rilis, lalu enzim kembali seperti ini kosong. Lalu ketika sudah kosong seperti ini, maka dia siap-siap untuk menerima substrat yang baru untuk dikonvert menjadi produk baru. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara tentang enzim, maka ada tata namanya, ya. Tata namanya itu disesuaikan seperti yang di awal tadi saya bilang, disesuaikan dengan nama substrat dan reaksi yang akan dikatalisis, reaksi yang akan dipercepat, yang akan dipercepat. Nah, biasanya ditambah akhiran ase, ya. Dan enzim dibagi ke dalam 7 golongan besar. Nah, 7 golongan besar itu ada apa saja? Ada ini kelasnya, ada oksidoreduktase, ada transferase atau juga disebut dengan kinase. Misalnya kalau kita di metabolisme, reaksi glikolisis kita sering nyebutnya kinase gitu ya. Lalu ada hidrolase, protease, lipase dan amilase. Lalu ada liase atau fumarase, ada isomerase, ini sering ditemukan juga di glikolisis. Ada ligase pada proses di dalam pembentukan DNA dan RNA. Lalu ada polimerase, ya, proses polimerase, tiokinase. Nah, ini enzim-enzim kelas enzim-enzimnya, ya. Nah, biasanya yang sering kita gunakan dalam yang ekstraseluler, artinya yang dilepaskan ke lingkungan, yang sering digunakan oleh masyarakat umum itu adalah kelompok-kelompok hidrolase seperti protease, lipase, amilase, sukrase tadi, ada selulase yang masuknya ke dalam kelompok-kelompok hidrolase seperti ini, yaitu memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air. Jadi butuh air di sana. Secara ilmu kan tidak perlu harus tahu semuanya enzim kelas-kelasnya, yang jelas kan harus tahu bagaimana prinsip kerja dari enzim ini. Ya, ini ada susunan enzimnya, ya. Komponen utama enzim adalah protein, pasti. Enzim itu adalah protein, tetapi protein itu bukanlah enzim. Lalu ada protein yang sifatnya fungsional, bukan protein struktural. Jadi yang komponen utama enzim tadi adalah protein yang sifatnya fungsional, bukan protein yang struktural. Nah, tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Tadi saya bilang bahwa enzim adalah protein, tetapi protein bukanlah enzim, ya. Ini ketika kita lihat ada protein, ada enzim, lalu ada yang protein, lalu ada yang protein dan bukan protein, ditambah bukan protein. Lalu ini ada enzim konjugasi, ini protein berubah menjadi enzim protein sederhana yang dipecah-pecah, ya. Lalu ada ketika protein dan bukan protein, itu ada protein disebut dengan apoenzim. Jadi kompleks dari enzim itu kalau dikatakan enzim yang sifatnya protein itu adalah disebut dengan apoenzim, sedangkan yang bukan protein disebut juga dengan gugus prostetik. Nah, biasanya enzim itu akan bersama-sama, ya, dengan gugus prostetik ini. Nah, gugus prostetik ini ada apa saja? Ada yang sifatnya organik dan ada yang sifatnya anorganik. Yang organik itu disebut dengan koenzim, sedangkan anorganik disebut dengan kofaktor. Oke, kita contohkan dengan koenzim. Koenzim ada NAD, ada NADP,
ya, itu koenzim. Ada FMN, FAD, ada sitokrom pada proses fotosintesis baik pada tumbuhan maupun bakteri. Lalu ada plastoquinon, plastocyanin, dan ferrodoksin penangkap elektron juga. Lalu ada ATP. ATP ini merupakan bagian dari koenzim, ya. Jadi kalau ini NADPH ada nanti dirubah menjadi ATP, itu sebenarnya adalah koenzim. Ya, makanya jadi saya bilang bahwa ketika metabolisme itu membutuhkan akan mengeluarkan NADP, akan mengeluarkan ATP. Nah, itu adalah koenzim, bagian dari enzim, ya. Ini kalau misalnya kita contohkan pada proses fotosintesis, ya, pada proses fotosintesis, fotosistem 1 dan fotosistem 2, ini ada ATP di sini, ada sitokrom. Ini merupakan bagian dari koenzim. Nah, gimana dengan kofaktor? Nah, kofaktor yang tadi di awal disebutkan bahwa kofaktor itu merupakan yang membantu di bagian enzim yang bukan protein. Nah, biasanya kofaktor itu adalah bahan-bahan anorganik, ya, bahan-bahan kimia anorganik. Misalnya itu metal atau ion-ion yang atau ion-ion lainnya, ya, misalnya kayak Fe2+ gitu, Mg2+, ya. Makanya nanti ketika kita ingin menumbuhkan bakteri, kita menambahkan kofaktor seperti MgSO4-, FeSO4- gitu, ya. Lalu ada juga yang sifatnya organik, ya. Yang tadi organik tadi yang disebut juga dengan koenzim, ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, koenzim juga disebut juga termasuk juga vitamin, ya. Kalau tadi di sini tidak disebutkan vitamin, maka sebenarnya koenzim itu juga ada vitaminnya, ya. Jadi vitamin itu juga masuk golongan koenzim. Maka tidak heran ketika kita ingin menumbuhkan bakteri yang agak spesifik bakterinya, itu kita menambahkan vitamin B12 misalnya, atau tiamin atau biotin. Itu merupakan sebagai koenzim yang bisa mempercepat reaksi yang terjadi di dalam metabolisme si bakteri tadi, ya. Ini sifat enzim lagi, ya, tadi, ya. Sifat enzim dibentuk dalam enzim itu dibentuk dalam protoplasma sel. Jadi dalam sel mikroorganisme itu dibentuk di sana, ya. Jadi bukan di luar sel. Jadi enzim itu beraktivitas di dalam sel, tempat sintesisnya disebut dengan endoenzim, atau dikeluarkan di luar tempat sintesisnya disebut juga dengan eksoenzim. Nah, biasanya enzim-enzim metabolisme itu masuknya ke dalam endoenzim. Sedangkan misalnya lipase, amilase, sukrase, kitinase, selulase itu masuknya ke dalam eksoenzim. Nah, biasanya kita bekerja dengan enzim-enzim eksoenzim, ya. Kalaupun ingin bekerja di bagian endoenzim itu mungkin skala labnya lebih bagus dibandingkan yang ada di tempat kita biasanya. Nah, sebagian besar enzim itu bersifat endoenzim, ya. Memang pada metabolisme kebanyakan enzim itu adalah sifatnya endoenzim, ya. Ini sebenarnya secara garis besar bahwa enzim itu bisa kalau dikatakan itu bersifat koloid, luas permukaannya besar, bersifat hidrofil. Jadi memang dia suka pada air, makanya enzim itu selalu berhubungan dengan pengikatan air, ya. Lalu dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa, kation maupun anion. Memang pada dasarnya enzim itu bisa pada rentang beberapa banyak pH maupun suhu, ya. Jadi dia bisa sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, misalnya suhu dan pH. Seperti yang kita tahu bahwa enzim itu adalah protein. Protein itu sangat gampang dipengaruhi oleh suhu, pH, tekanan osmotik, adanya logam, gitu, ya. Nah, si enzim itu juga sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein. Sehingga ketika kita ingin spesifik, ingin meneliti tentang enzim, lalu kita ingin mengaplikasikan ke suatu tempat, maka kita harus cek dulu karakterisasi dari enzim tersebut. Suhunya seperti apa, pH-nya seperti apa. Misalnya dia suhunya itu suhu optimumnya di suhu dingin. Jangan kita aplikasikan di tempat industri, skala industri yang biasanya butuh suhu panas, ya. Lalu enzim dapat dipacu maupun dapat dihambat aktivitasnya. Jadi kalau misalnya kita ingin bisa enzim itu kita aktifkan, bisa kita percepat, bisa kita hambat aktivitasnya,
ya. Dan enzim itu merupakan biokatalisator yang dalam jumlah sedikit mampu memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Oke, itu dalam di kimia itu bahwa enzim itu jelas walaupun dalam jumlah yang sedikit dia bisa memacu laju reaksi menjadi lebih cepat tanpa merubah keseimbangan reaksi. Jadi kalau seandainya memang produknya itu, maka misalnya ada reaktan lalu ada produknya, maka itu tidak akan mengubah, dengan adanya enzim tidak akan mengubah keseimbangan reaksi. Tetap aja keseimbangan reaksinya akan stabil, gitu ya. Lalu ada enzim itu tidak ikut terlibat dalam reaksi, struktur enzim tetap baik sebelum maupun setelah reaksi berlangsung. Yang tadi di awal ya, enzim itu bermolekul besar dan enzim itu bersifat spesifik, khas, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa enzim itu akan aktivitasnya itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah faktor lingkungan seperti suhu dan pH. Lalu ada bahan-bahan kimia juga bisa mempengaruhi adanya kemampuan atau optimasi dari kerja enzim, ya. Makanya ketika kita mengerjakan dengan enzim itu harus ada optimum temperatur. Jadi kita harus karakterisasi dulu temperatur yang optimalnya itu di mana. Berapa sih temperaturnya gitu ya. Karena rentang temperatur ada misalnya dari 20, ada yang dari 0, ada yang dari 10 derajat hingga kadang-kadang ada yang 80 atau 60 gitu ya, masih ada yang aktif enzimnya. Jadi tinggal kita sortir yang mana sesuai kebutuhan kita, ya. Lalu enzim ini juga tergantung dari pH, ya, dari pH itu bisa dipengaruhi. Ini kalau sana kita lihat bahwa ada suhu, ya, jadi suhunya itu ada dari 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Optimumnya di mana? Optimum itu yang ada di puncaknya, ya. Optimum itu ada yang di puncaknya. Jadi biasanya kalau seandainya kita ingin mengaplikasikan enzim tersebut di suatu lingkungan yang mesofil, artinya yang suhu lingkungannya normal-normal saja, yaitu kisaran 0 sampai 30 mungkin ya, 30-40 gitu. Jadi kita bisa menggunakan enzim yang optimumnya di kisaran ini. Jadi misalnya kita ingin mengaplikasikan daerah-daerah yang suhu dingin, misalnya di daerah yang suhu 27, maka kita cari optimumnya di suhu 27. Ya, atau setidaknya mendekati seperti ini. Ini kalau kita lihat adalah enzim yang rentang pada kondisi mesofil, ya. Ini kalau sudah masuk ke tahapan suhu seperti ini, maka enzim ini dikatakan tergolong ke dalam enzim yang termofilik. Nah, biasanya enzim-enzim seperti ini itu yang sering digunakan di skala industri, ya, di suatu industri yang memang menggunakan suhu yang cukup tinggi, ya. Ini biasanya di manusia. Oke, ini adalah pH kalau saya dicontohkan pada enzim pada perut, ya, di dalam pencernaan kita, yaitu ada pepsin misalnya, ya, optimalnya itu ada di pH 2, ya, ketika pH 4 dan 5 itu dia tidak memiliki aktivitas lagi. Lalu ketika di pH 8 ada tripsin yang bekerja. Jadi sebenarnya ketika antara lambung dengan usus halus kita itu berbeda pH-nya. Di lambung itu pH-nya sangat asam, di usus halus itu pH-nya 8, artinya basa, ya. Jadi ini untuk optimalnya. Jadi pH itu jadi karakterisasi, jadi kita punya bakteri itu ternyata memiliki potensi bla 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 bla. Kita mau aplikasikan di mana, ya. Ketika kita tahu dia mau diaplikasikan di mana, lalu kita karakterisasi enzimnya. Ketika kita karakterisasi enzim, ternyata enzim bakteri kita menghasilkan enzim yang sebenarnya pH-nya di pH 4 atau misalnya atau pH 5, lalu suhunya di suhu normal, ya, suhu mesofil, maka jangan aplikasikan dia di bagian termofil atau di bagian pH-nya yang basa. Karena tidak akan efektif kerja enzimnya, maka enzim itu tidak bisa dengan baik dalam merombak substrat menjadi sebuah produk baru. Ya, jadi nggak efektif. Jadi sifat sebagai biokatalisator tadi tidak jalan. Ya. Ini kadang-kadang dikatakan bahwa suhu optimum itu 30 derajat Celcius, maksimum 40 derajat Celcius itu jika dikatakan bakterinya itu adalah bakterinya mesofil, ya.
atau enzimnya yang dikeluarkan oleh bakteri itu sifatnya mesofil. Nah, logam yang bisa memacu biasanya Mg, Mn, CO, sama Fe. Makanya nanti kalau misalnya kita ingin menambahkan di medium pembuatan medium, misalnya bakteri yang spesifik, maka kita harus menambahkan ini. Tapi bukan dalam bentuk tunggal seperti ini, tetapi misalnya MgSO4 7H2O, MnSO4 7H2O, CO saya jarang menggunakan CO, saya sering menggunakan Mg, Mn, dan FeSO4 ya. Jadi CO saya kobalt saya jarang bikin karena memang bakteri saya tidak menggunakan enzimnya tidak dipacu oleh kobalt. Nah, kalau misalnya ada logam berat, itu akan menghambat aktivitas enzim seperti Pb, Cu, Zn, kadmium, dan Ag. Ya, ini misalnya, ini kenapa makanya kita tidak boleh terlalu terpapar dengan polusi lingkungan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, asap-asap misalnya Pb, karena itu bisa menghambat aktivitas enzim yang ada di tubuh kita sehingga metabolisme di tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik. Ya, ini saya skip saja ya, pH udah tadi saya jelaskan. Ini ada konsentrasi substrat. Jadi sebenarnya substrat yang banyak itu biasanya memacu aktivitas enzim, tetapi kemudian menghambat karena penumpukan produk. Jadi sebenarnya ketika kita ingin bekerja mengaplikasikan enzim itu akan merombak substrat nantinya, bukan berarti substratnya itu ditambah banyak-banyak. Karena apa? Karena ketika nanti substratnya banyak, maka enzim akan merombak substrat menjadi produk. Nah, ketika substrat banyak, otomatis produknya juga banyak dong. Nah, ketika produknya banyak, maka itu akan menumpuk. Nah, ketika menumpuk di sel, maka dia akan kerja dari enzim itu akan terhambat. Artinya keblok oleh produk sisi aktifnya. Karena misalnya dalam satu ember misalnya ya, ada enzim misalnya di sana. Lalu nanti ditambahkan substrat yang sangat banyak. Lalu substratnya memang dirombak jadi produk, tetapi produk yang rilis itu nanti akan tergenang-genang di ember itu, nutupin bagian sisi aktif enzim tadi yang untuk menempel si substrat tadi. Ya, jadi sebenarnya bukan berarti dengan adanya enzim sesuka hati kita nambahin substrat, enggak, tapi kita harus jaga. Ya, makanya nanti ketika karakterisasi kita juga karakterisasi dari konsentrasi substratnya. Seberapa sih optimal enzim ini dalam bekerja? Seberapa sih konsentrasi substrat yang cocok untuk dia ketika dia bekerja optimum gitu ya. Lalu konsentrasi enzim tadi, peningkatan konsentrasi enzim memacu aktivitasnya. Jadi ketika enzimnya itu konsentrasinya tinggi, maka bisa memacu aktivitas ya. Nah, ketika kita berbicara tentang enzim, maka ada terjadinya penghambatan. Nah, penghambatan itu ada dua tipe, yaitu ada secara kompetitif, ya kompetisi ya. Zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Tadi ingat ya, sisi aktif itu bagian celah yang bisa ditempelin oleh substrat. Biasanya sisi aktif itu bentuknya hampir mirip dengan substrat. Makanya tadi kalau Anda pernah dengar selalu kan bahwa enzim dan substrat itu seperti kunci dan gembok. Jadi gembok itu menyediakan ruang-ruang, nanti substratnya itu masuk ke ruang itu, cocok sesuai. Nah, nanti ketika ada penghambatan aktivitas enzim itu nanti ada yang secara kompetitif, itu ada zat yang menyerupai dengan substrat sehingga bukan substrat malah yang menempel pada sisi aktif, justru zat penghambat itu yang menempel. Ya, sehingga terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor tersebut untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, ya. Lalu ada yang kedua, ada yang namanya non-kompetitif. Zat penghambatnya menyebabkan struktur enzim rusak sehingga sisi aktifnya tidak cocok lagi dengan substrat. Ya, jadi jelas di sini bahwa dia sebenarnya tidak akan bersaing dengan substrat, tetapi dia hanya menghancurkan struktur enzim tadi. Jadi struktur enzim tadi rusak sehingga sisi aktifnya nggak cocok lagi dengan substrat tadi. Ya, ini ketika kita berbicara dengan normal bindingnya, misal kompleks enzim substrat itu ada substratnya, ada sisi aktifnya, masuk ya, ada enzim cocok. Lalu ada yang competitive inhibition, itu dia ada yang menyerupai, menempel di sebagian dari sisi aktif, padahal sebenarnya ada di bagian celah di sini yang nggak ditempelin sama dia, sehingga ketika ada substrat yang masuk maka tidak bisa menempel karena di bagian salah satu sisi aktifnya itu ditempelin oleh zat inhibitor.
Lalu kalau non-competitive inhibitor, bisa dia merusak dari struktur sisi aktifnya, bisa enggak. Jadi dia nempel-nempel aja di bagian lain, lalu substrat kita itu nempel aja. Tetapi lama-lamaan, ketika ada non-competitive inhibitor ini mendesak, maka nanti akan merubah bentuk sisi aktif ini. Ya, sebenarnya. Jadi ini adalah dua jenis inhibitor yang menghambat aktivitas dari penempelan substrat dengan enzim sehingga menghambat kerja dari enzim. Ini yang ada yang spesifik. Nah, enzim itu dia bekerja spesifik seperti apa? Dia hanya cocok untuk satu macam substrat saja. Jadi enzim itu tidak randomly satu enzim, misalnya substratnya 10, kita cuma kasih satu enzim karena penghematan. Enggak, karena enzim itu adalah sifatnya kerjanya spesifik. Misalnya, ada substrat A, maka akan dibantu oleh enzim 1 ya untuk merubah A menjadi B. Lalu B nggak akan menggunakan enzim 1 lagi untuk merubah menjadi C. Enggak. Tapi dia akan menggunakan enzim lainnya, enzim 2 misalnya dirubah menjadi C. Dari C dirubah menjadi dengan bantuan enzim 3 menjadi D. Ya. Lalu D dengan bantuan enzim 5 bisa berubah menjadi B lagi. Ya, atau D bisa berubah menjadi dengan bantuan enzim 4 bisa berubah menjadi A. Jadi tidak satu enzim dikasih ke banyak substrat, gitu ya. Jadi satu substrat dia satu enzim, gitu ya. Nggak banyak enzim, gitu ya. Spesifik. Ini contoh pemanfaatan enzim di bidang lingkungan. Saya tidak spesifikkan ke teknik lingkungan karena teknik lingkungan kan bekerjanya sangat random ya. Artinya nggak mesti harus teknik, tetapi ketika ada berhubungan dengan lingkungan dia bisa bekerja di sana. Kaitannya selalu terhadap bagaimana memonitoring atau memanajemen suatu lingkungan tetap dalam keadaan yang bagus. Ya, misalnya dalam proses penyamakan kulit. Ketika proses penyamakan kulit ada 4 tahapan, yaitu dengan tahapan perendaman, pencabutan rambut bulu, penghilangan protein, dan penghilangan lemak. Biasanya dia menggunakan bahan kimia. Ketika menggunakan bahan kimia, maka dia akan menghasilkan polusi di lingkungan, pencemaran lingkungan. Oke. Nah, supaya aman di lingkungan dalam proses penyamakan kulit, maka digunakanlah enzim. Enzim yang digunakan apa? Ada enzim protease dan amilase dalam proses perendaman yang dikeluarkan oleh mikroorganisme berupa Aspergillus, Bacillus, ya. Lalu ada di proses pencabutan rambut atau bulu, itu menggunakan enzim protease yang dikeluarkan oleh mikroorganisme ini. Lalu ketika penghilangan protein, itu menggunakan protease oleh organisme ini, Aspergillus parasiticus, Penicillium, kebanyakan dari kelompok-kelompok jamur. Lalu ada lipase dalam penghilangan lemak, otomatis ya, lipase lemak, menghilangkan lemak, protein, menghilangkan protein. Protease, pencabutan rambut, kenapa? Karena kelompok dari keratinase itu golongannya protease, ya. Contohnya ada Rhodopsis, ya, ada Rhizae, ada Aspergillus flavus. Ya, ini organisme-organisme yang menghasilkan enzim yang enzimnya digunakan dalam proses penyamakan kulit. 4 tahapan proses penyamakan kulit. Ini yang sering digunakan adalah enzim dalam proses fermentasi sampah. Sampah yang sudah diambil, dipilah-pilah. Kalaupun malas memilahnya, kalaupun malas untuk diproses kembali, bisa dibiarkan saja dengan proses fermentasi sampah. Ya, ini ada penelitian tahun 2013 terkait dengan potensi enzim lipase dan selulase pada sampah kulit buah hasil fermentasi. Ya, jadi sampah kulit buahnya itu dibiarkan saja. Nah, lalu nanti dia akan melakukan fermentasi. Di sana nanti bakteri-bakteri atau jamur-jamurnya itu, kebanyakan si bakteri, itu akan menghasilkan enzim lipase dan selulase untuk mendegradasi sampah-sampah kulit buah tadi. Kenapa? Karena di sampah kulit buah itu, di kulit buah itu banyaknya selulase, ada juga yang mengandung lipase, atau ada yang juga mengandung lignin. Ya, itu tergantung dari jenis buahnya. Nah, atau juga sering kalau kalian pernah dengar itu adalah ekoenzim, ya, ekoenzim. Kalau di kita pernah saya ikut conference itu namanya menyebutnya juga bukan ekoenzim tetapi garbage enzyme karena emang enzim dari enzim sampah. Ya, dari sampah jadi muncullah enzim tersebut. Ketika kita membuat ekoenzim atau menggunakan fermentasi sampah dengan bantuan enzim, kita bisa menyimpan uang untuk membuang sampah, untuk membiayai pembuangan sampah, lalu bisa digunakan sebagai antibakterial, antifungus, dan antiviral.
Jadi itu bisa sebagai natural antiseptik untuk di rumah. Misalnya kalau kalian ingin membuat antiseptik, kalau karena sekarang antiseptik itu sangat langka, sangat susah untuk ditemukan, bisa kalian buat dengan cara ekoenzim seperti ini, dengan fermentasi sampah. Lalu ada bisa menghilangkan, membuang, misal ketika di pipa kalian itu sudah agak-agak bekarat-bekarat, itu bisa ditambahkan ekoenzim ini, maka nanti akan reduce dengan sendirinya. Lalu ada bisa memurnikan air, memurnikan air artinya bisa menghilangkan bau, ya. Lalu bisa ketika kalian ada di suatu lingkungan perairan yang sudah sangat berlumpur atau sudah sangat bau dan sudah sangat terjadi pengendapan, maka bisa digunakan ekoenzim ini. Dan bisa digunakan juga sebagai deterjen, bisa mencuci mobil, bisa pewangi, ya, bisa membersihkan udara, bisa juga sebagai pupuk hayati. Bisa menghilangkan polusi, jadi bisa menghilangkan yang namanya metan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Nah, ini manfaat dari proses enzim yang digunakan dalam proses fermentasi yang disebut juga dengan ekoenzim. Lalu dalam proses pemutihan atau dyeing pada industri kertas, ketika proses industri kertas pasti yang ada namanya pasti setiap industri itu pasti akan menggunakan kimia. Mau industri kertas, industri makanan, industri dalam dalam pengolahan logam, ya, biji emas atau apapun itu pasti akan menggunakan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu akan merilis ke lingkungan, itu akan menyebabkan polusi yang sangat banyak. Makanya nanti ada namanya teknologi enzim silanase untuk industri kertas ramah lingkungan, sehingga nggak perlu pakai pemutih lagi pada pembuatan kertas, jadi dipakailah enzim silanase ini, sehingga dalam proses pemutihan tidak ada klorin yang dikeluarkan, tidak ada pemutih yang dibuang ke lingkungan. Lalu ini yang saya kerjakan yaitu protease dalam mendegradasi limbah cair tahu. Jadi misalnya ketika ada limbah, jadi limbah yang ada di lingkungan dalam proses industri itu tidak boleh langsung dibuang. Walaupun ceritanya limbah organik, misalnya limbah cair tahu. Limbah cair tahu itu terbuat dari kedelai, isinya adalah protein. Walaupun isinya protein yang dalam tanda kutip bisa dirubah oleh lingkungan, itu tidak segampang itu, karena ketika limbah organik molekulnya besar itu dibuang ke lingkungan, maka akan membuat pencemaran tanah dan pencemaran air, karena mikroorganisme tidak mampu menghancurkan atau membutuhkan waktu yang lama untuk menghancurkan molekul organik yang berukuran besar, sehingga membutuhkan bakteri yang menghasilkan enzim protease yang bisa mendegradasi limbah cair tahu dulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, limbah cair tahu yang hasil proses fermentasi dengan menggunakan enzim protease tadi bisa digunakan macam-macam. Bisa digunakan untuk bisa dibuang ke lingkungan langsung, atau bisa digunakan sebagai pupuk hayati, jadi sebagai agen pembuatan biofertilizer. Ini yang sudah saya lakukan dari tahun 2017, ya. Jadi saya mengambil bakteri yang dari limbah cair tahu yang dibuang, lalu limbah cair tahunya saya fermentasikan, lalu nanti saya dapat bakterinya. Nah, bakterinya itu menghasilkan enzim protease, kan di limbah cair tahu ada protein. Lalu enzim itu bakterinya saya kembalikan lagi ke limbah cair tahu tadi, sehingga mampu mereduce proteinnya yang kisaran 27% tadi, direduce menjadi lebih berkurang, menjadi asam amino atau nitrogen. Nitrogen itu bisa digunakan oleh tumbuhan untuk menjadi pupuknya, untuk pertumbuhannya. Lalu juga dia bisa melarutkan fosfat, ya. Jadi bakteri-bakteri juga bisa melarutkan fosfat, sehingga dengan adanya penambahan bakteri yang menghasilkan enzim protease ini, selain dia bisa merubah protein yang molekul organik ukuran besar menjadi sederhana, dia juga bisa menurunkan BOD dan COD, ya, karena kita tahu bahwa BOD dan COD selalu berhubungan dengan bahan organik yang molekulnya besar. Ini saya pernah menjelaskan terkait dengan pemanfaatan mikroba dalam penyelesaian masalah lingkungan ketika SGDTL tahun 2019, bahwa kaitannya dengan bioremediasi, ya. Walaupun bioremediasi bioremediasi itu menggunakan biosurfaktan itu bukan berarti dia harus enzim, tetapi dalam proses bioremediasi itu ada kerja dari enzim di sana, ya. Ini mekanisme bioremediasi. Ketika ada oil itu akan dimakan oleh mikroorganisme, lalu di dalam tubuh mikroorganisme itu akan ada kerja dari enzim, lalu ada keluar residu CO2, ada oksigen, lalu ada masuklah makanan di sini, ya. Ini untuk mendegradasi polutan minyak yang tumpah di laut. Ini bisa juga dengan bakteri, itu juga bisa mengeluarkan enzim
yang bisa membreakdown PET yang ada di botol plastik ya menjadi tereptalik, asam tereptalik dan ethylene glycol. Ya, nama bakterinya Ideonella sakaiensis. Ya, dia bisa memakan itu. Ketika dia memakan, maka dia akan melakukan metabolisme. Ketika dia melakukan metabolisme, maka dia akan mengeluarkan suatu enzim. Ya. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Jadi tugas kalian adalah membuat jurnal, mencari jurnal, lalu meringkasnya menjadi satu halaman folio maybe ya, atau 2 halaman maksimum terkait dengan isi jurnal. Dia bakterinya apa, dia mengeluarkan enzim apa, enzimnya itu jenis apa, lalu fungsi enzimnya untuk apa, hubungannya ke teknik lingkungan atau penyelesaian masalah lingkungan. Bisa dekolonisasi, misalnya menghilangkan pewarna pada lingkungan, atau juga di grafiti atau penyelesaian masalah limbah plastik, limbah organik, atau pencegahan korosi pada pipa, misalnya pada plumbing gitu ya. Itu silahkan kalian cari jurnalnya. Yang jelas jurnalnya tidak boleh sama satu sama lain. Ya, jadi ada total berapa? Ada 140 ya. Itu ada jurnalnya harus berbeda-beda antar masing-masing kalian, baik kelas A maupun kelas B. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.